Frigate, atau lebih dikenal sebagai burung cikalang dan burung perompak, merupakan burung laut berukuran sedang yang dapat ditemukan di seluruh dunia, pada lautan tropis dan subtropis. Meskipun termasuk burung laut, frigate hampir tidak pernah bersentuhan dengan air. Hal ini karena mereka tidak memiliki bulu yang kedap air, seperti yang dimiliki oleh burung gannet dan albatros. Mangsa utama burung frigate adalah ikan dan cumi-cumi. Tetapi uniknya, mereka tidak berburu hewan-hewan tersebut di dalam air. Dalam berburu makanan, burung frigate lebih mengandalkan kemampuan terbang. Mereka menangkap ikan dan cumi-cumi yang melompat ke permukaan, karena dikejar oleh predator air yang lebih besar, seperti ikan tuna. Selain memperoleh makanan dengan menangkapnya di udara, frigate juga memiliki cara lain untuk mendapat makanan, yaitu dengan merampok atau merampasnya dari burung lain. Frigate memiliki perilaku kleptoparasit yang telah mereka latih sejak kecil. Kleptoparasit adalah suatu perilaku di mana mereka akan merundung burung lain untuk menyerahkan makanannya secara paksa. Ketika burung lain menjatuhkan makanannya, frigate melesat dengan sangat cepat untuk menangkap makanan tersebut sebelum jatuh ke dalam air. Karena perilaku yang gemar merampas makanan dari burung lain, mereka pun dikenal sebagai burung perompak. Pada dasarnya, nama frigate yang disematkan kepada mereka adalah nama dari sejenis kapal layar untuk perang, yang banyak dipakai oleh bajak laut. Pemberian nama frigate didasarkan pada kebiasaannya merampok makanan dari burung lain. Yang hal itu sangat mirip dengan aktivitas yang dilakukan bajak laut terhadap kapal laut lainnya. Untuk ukuran burung yang tidak terlalu besar, burung frigate memiliki sayap panjang berbentuk runcing, yang dapat membentang hingga 2,3 meter. Dengan ukuran sayap yang melebihi ukuran sayap burung rata-rata, mereka sanggup terbang selama 12 hari di atas permukaan laut, untuk mencari makan. Mereka bisa terus membumbung tinggi di udara, tanpa perlu mengepakkan sayap. Dalam sekali terbang, jarak maksimum yang dapat mereka tempuh bisa mencapai 220 km. Mereka menempuh kecepatan rata-rata 10 km per jam, dan bisa mencapai ketinggian maksimum 2.500 meter di atas permukaan laut. Untuk beristirahat, mereka tidak perlu mendarat, dan hanya perlu menurunkan terbangnya, untuk kemudian melayang dengan lambat di udara. Bahkan uniknya, selama menghabiskan waktu hingga berhari-hari dalam penerbangan, mereka dapat sambil tidur ketika terbang. Saat terbang, mereka dapat tidur sekitar 45 menit setiap hari, yang hal itu berlangsung pada malam hari. Saat tidur di tengah penerbangan, burung frigate tidak sepenuhnya tidur dan menggunakan fitur autopilot. Akan tetapi, mereka tidur hanya dengan satu sisi otaknya, sambil membiarkan satu sisi otaknya yang lain tetap terjaga. Sebagian besar hewan yang tidur setengah otak, melakukannya untuk tetap waspada terhadap predator.
Tetapi uniknya, burung frigate hampir tidak memiliki predator alami di udara. Itulah sebabnya, peneliti menduga bahwa mereka tidur dengan setengah terjaga untuk mencegah terjadinya tabrakan di udara. Secara fisik, burung frigate terlihat seperti burung pelikan berbulu hitam. Dengan paruh panjang dan berkait, sayap yang memanjang, kaki pendek dengan telapak kaki yang berselaput. Dalam hal ini, karena pada dasarnya burung frigate masih berkerabat dekat dengan pelikan. Salah satu ciri fisik paling menarik dari burung frigate adalah dadanya yang montok. Dada tersebut pada dasarnya adalah kantong tenggorokan yang dapat dikembangkan dengan cara diisi udara. Kantong tenggorokan ini berbeda antara jantan dan betina. Frigate jantan memiliki kantong tenggorokan berwarna merah, sedangkan betina memiliki kantong tenggorokan berwarna putih. Seperti spesies burung laut pada umumnya, frigate mendiami wilayah-wilayah tepi laut. Mereka menyukai tempat-tempat tinggi, seperti wilayah tebing curam atau di atas pohon. Tempat tinggal semacam ini memberikan keuntungan tersendiri untuk burung frigate, sebab mereka memiliki kaki pendek dengan tubuh yang cukup besar. Sehingga, mereka hanya bisa lepas landas jika mereka berada di tempat tinggi atau tempat dengan tekanan atau aliran udara yang cukup kuat. Biasanya, mereka hidup dalam koloni yang lebih besar, yang terdiri dari sekitar 5.000 burung. Musim kawin burung frigate hanya terjadi 1 kali dalam setahun. Ketika memasuki musim kawin, frigate jantan mencoba menarik perhatian betina dengan cara menggembungkan kantong tenggorokan, menggetarkan sayap, dan mengatup-ngatupkan paruhnya. Dalam kondisi ini, dada depan frigate jantan akan tampak montok hingga menyerupai sebuah balon. Jika betina tertarik pada pejantan, mereka akan berteriak, kemudian diikuti dengan ritual perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan mendirikan sarang baru yang terbuat dari material-material tumbuhan. Dalam satu musim kawin, betina hanya mengeluarkan sebutir telur, yang memerlukan masa inkubasi antara 41 hingga 55 hari, di mana jantan dan betina akan saling bergiliran untuk mengeraminya. Ketika telur telah menetas, sebuah perilaku unik akan ditunjukkan oleh anakan burung frigate ketika sedang menunggu kedatangan induknya. Saat induknya sedang pergi, anakan burung frigate akan membaringkan seluruh tubuhnya dan nyaris tidak bergerak hingga membuatnya tampak seperti burung mati. Tetapi, ketika induknya yang membawa makanan telah datang, ia mendadak bangkit dan berteriak, memanggil induknya. Menurut peneliti, perilaku tersebut sangat berguna untuk menghemat energi ketika makanan sedang langka. Selanjutnya, anakan tersebut memasukkan kepalanya ke paruh induknya dan memakan makanan yang terdapat di dalamnya. Mulanya, jantan dan betina akan mengurus anak mereka bersama-sama. Tetapi, begitu anak mereka telah berusia 3 bulan, pejantan akan pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain,
Frigate adalah spesies burung dengan masa perawatan anak paling lama. Umumnya, anak frigate akan tinggal di dalam sarang dan masih terus bergantung kepada induknya, hingga berusia 1 tahun lebih. Itulah sebabnya frigate jantan dapat melakukan perkawinan setiap tahun. Sedangkan betina tidak dapat melakukannya, karena mereka harus mengurus anak setahun lebih, hingga ia benar-benar menjadi mandiri. Demikian perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa ikuti terus channel Fakta 5, agar kalian bisa tahu fakta-fakta unik dan menarik lainnya. Terima kasih.